Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Setiawan dari bagian kasir akan memaparkan materi tentang kebersihan dan kerapian. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang mengajarkan pada umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian diri dan lingkungan. Di saat ini di tengah wabah ini, kita dianjurkan disiplin sesering mungkin mencuci tangan kita dengan sabun dan air mengalir. Mengenai cuci tangan ini, sesungguhnya di dalam Islam melalui Nabi Muhammad SAW, Islam telah mengajarkan umatnya untuk mencuci tangan dalam kesehariannya. Misal ketika setelah bangun tidur dan ketika berwudu. Bahkan seorang muslim minimal dalam sehari melakukan 5 kali wudu. Jadi bisa dibayangkan, ketika wudu itu dilakukan dengan baik dan benar, tidak hanya tangannya saja yang bersih, mukanya bersih, mulutnya bersih, bahkan bagian tubuh yang lain pun lebih terjaga kebersihannya. Islam itu mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kebersihan diri ini terlihat dari beberapa sunnah Nabi yang dapat kita lakukan. Semisal mencuci tangan, berwudu, berkumur, mandi, bersiwak, istinja, bercukur, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Islam menuntut umatnya untuk bersih dan rapi. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Selain menjaga kebersihan diri sendiri, kita juga harus andil dalam menjaga kebersihan lingkungan. Seorang muslim yang baik tidak akan membuang sampah sembarangan. Dalam keseharian kita sering melihat orang-orang di luar sana membuang sampah secara sembarangan. Bukan karena mereka tidak tahu. Padahal dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, bahkan dari TK, orang diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarang tempat. Jadi ketika seseorang itu membuang sampah secara sembarangan, bukan karena mereka tidak tahu atau mereka tidak pernah diajarkan. Mungkin mereka belum paham bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak baik dan kezaliman itu adalah salah satu bentuk kezaliman. Jadi sebagai muslim yang baik, tidak sepantasnya kita membuang sampah sembarangan. Memang dalam aktivitas kita sehari-hari, kita akan sulit untuk tidak menghasilkan sampah. Jadi ketika kita menghasilkan sampah atau kita punya sampah, langkah-langkah yang dapat kita lakukan diantaranya, yang pertama, tahanlah diri ini dari membuang sampah sembarangan. Seorang muslim yang baik tidak akan membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan akan menimbulkan kekotoran, berbau tidak sedap, bahkan berpotensi menimbulkan penyakit. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menimbulkan bencana, seperti banjir. Jadi, sebagai muslim yang baik, mari kita tahan dari buang sampah sembarangan. Yang pertama, tahan dari buang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, simpanlah sampah pada tempatnya. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu lebih dekat pada takwa. Sampah tempatnya jadi tempat sampah, bukan dibuang sembarang tempat, bukan di got, bukan di sungai, bukan dibuang sembarangan. Jadi ketika kita menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, kita telah berlaku zalim. Dan tempatnya sampah adalah di tempat sampah. Yang pertama, tahan dari buang sampah sembarangan. Dua, simpan sampah pada tempatnya. Yang ketiga, pungutlah sampah sebagai sedekah. Mengapa pungut sampah itu adalah sedekah? Setiap amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas itu
Saya ulangi, setiap amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas itu bernilai sedekah. Misal, kita menemukan jarum di jalan, pecahan kaca, kulit pisang, atau sesuatu yang membahayakan bila nanti terinjak ataupun mengenai orang. Akan lebih baik jika kita pungut, kita simpan, kita singkirkan ke tempat yang lebih aman. Bisa jadi itu menjadi amal soleh yang jika dilakukan dengan ikhlas dapat bernilai sedekah. Jadi dari 3 hal tadi, semisal kita punya sampah atau ada di sekitar kita ada sampah, yang pertama, tahanlah dari membuang sampah sembarangan. Yang kedua, simpanlah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, pungut sampah adalah sedekah. Intinya dari konsep ini adalah ketika kita tidak bisa turut andil dalam membersihkan lingkungan, setidaknya kita tidak mengotori. Selain bersih, kita pun harus rapi. Karena dari kebersihan dan kerapian itu akan menimbulkan keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Rapi itu biasakanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamar rapi, rumah rapi, ruang kerja rapi. Bahkan, misal kita di tempat kerja, usahakan atau di tempat umum, usahakanlah parkir itu rapi. Karena parkir yang tidak pada tempatnya itu akan menyusahkan orang. Orang jadi susah lewat, kendaraan sulit untuk keluar, begitupun yang mau parkir sulit untuk parkir. Tidak enak dipandang dan terkesan orang-orangnya itu tidak disiplin. Jadi usahakanlah parkir yang rapi agar orang yang mau pulang keluar itu mudah dan yang mau parkir pun juga mudah. Parkir yang rapi itu enak dipandang dan insya Allah dengan parkir yang baik kapasitas tempat parkir itu akan lebih maksimal. Jadi kendaraan yang terparkir itu menjadi lebih banyak. Biasakan kita setelah menggunakan suatu alat, kembalikanlah ke tempat semula dengan rapi. Karena dengan menempatkan sesuatu dengan rapi itu akan indah, enak dilihat, dan ketika kita membutuhkannya lagi, lebih mudah dicari. Jadi sebagai muslim, biasakanlah mengenai sampah ini, sampah tadi maksud saya, untuk tahan dari buang sampah sembarangan, simpanlah sampah pada tempatnya, dan penggunaan sampah sebagai sedekah. Dan usahakanlah dalam kehidupan kita pun rapi. Lawan dari rapi dan bersih adalah kotor dan berantakan. Suatu tempat yang kotor dan berantakan itu setidaknya menunjukkan 7 kebiasaan buruk dari perilaku penghuninya. Tempat yang kotor berantakan itu menunjukkan sifat jorok, tidak punya rasa malu, padahal malu itu adalah sebagian dari iman, tidak punya rasa tanggung jawab, zalim, pemalas, tidak disiplin, dan kurangnya iman. Kita ketahui bahwa kesucian itu adalah sebagian dari iman. At-tahuru syatrul iman. Kesucian bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika suatu tempat itu kotor, maka itu menunjukkan bahwa keimanan penghuninya itu kurang baik. Tempat itu adalah amanah, jadi harus dijaga dan dirawat. Di tengah pandemi virus corona ini, marilah kita tingkatkan standar kebersihan kita. Kita disiplin sesering mungkin mencuci kebersihan tangan kita dengan sabun dan air mengalir. Kita disiplin memakai masker. Kita usahakan ketika kita bersin itu menggunakan etika bersin. Jadi ketika bersin itu kita tidak membahayakan orang lain. Mungkin seandainya kita bersin, mungkin bersin kita membawa virus. Jadi ketika kita menggunakan etika bersin, kita tidak membahayakan orang lain. Sering-seringlah mandi ketika Anda habis keluar dari rumah. Kemudian ganti baju dan cucilah baju yang kotor. Semoga dengan hidup bersih kita menjadi lebih sehat, lingkungan lebih nyaman. Kemudian kita menjadi salah satu umat yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, dan kita menjadi hamba yang semakin taat, karena yang memerintahkan bersih dan suci itu juga Allah. Semoga Allah semakin ridho kepada kita. Amin. Ya, demikian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.